Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Inna illa wa antum muslimun. Khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ala alihi. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah masih di bulan Syawal kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas sekaligus mentadabburi masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan gangguan kafir Quraisy kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlakuan kasar yang sangat menyakitkan yang dilakukan oleh sebagian kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penyebab yang mendorong Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, itu masuk Islam. Karena memang Bapak Ibu sekalian, ada sebagian di antara mereka orang-orang Quraisy itu yang masih menahan diri untuk tidak mengganggu Rasulullah. Sebagiannya sudah mengganggu, sebagiannya belum. Mungkin karena ada hubungan di antara mereka, atau mungkin mereka ini belum mendapatkan alasan yang tepat, belum mendapatkan alasan yang pas untuk menyakiti Rasulullah. Karena memang Rasulullah, sebagaimana yang sering kita sampaikan di awal pembahasan, beliau ini kan orangnya jujur, orangnya baik, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya itu melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang kafir Quraisy itu untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang saya hormati, suatu hari Hamzah, paman Rasulullah, ini pernah dicela oleh sebagian kaum wanita. Lah, pada saat itu ikhwan sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disakiti oleh Abu Jahal, pada saat itu pula di situ ada Hamzah. Tetapi Hamzah tidak melakukan pembelaan, tetapi Hamzah itu tidak menolong, tidak membantu Rasulullah. Padahal beliau itu adalah anak keponakannya Hamzah. Dengan sikap yang seperti ini, yang merasa kalau kita bahasakan itu cuek, begitu kan?
ketika anak keponakannya itu diganggu oleh Abu Jahal. Abu Jahal juga keluarganya Nabi sebenarnya. Dengan sikap diamnya Hamzah pada saat itu ketika anak keponakannya yang bernama Nabi Muhammad itu diganggu oleh Abu Jahal, itu menjadikan sebab para wanita-wanita yang ada pada saat itu mencela sikapnya Hamzah. Namanya diremehkan oleh wanita yo naik kan itu Pak ya. Ya. Maka ikhwanifiddin rahimanallah, maka langsung ya. Karena beliau emosi, mungkin beliau tersinggung ya. Karena dicela oleh kaum wanita pada saat itu, beliau segera menemui Abu Jahal. Kemudian langsung memaki Abu Jahal sembari mengatakan, mengapa engkau mencaci maki Muhammad sedangkan aku sudah masuk Islam. Bayangkan teman. Kalimat yang keluar dari lisan Hamzah bin Abdul Muthalib mungkin tanpa beliau sadari. Ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Dari kalimat itu yang keluar dari lisannya Hamzah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya keimanan, cahaya keyakinan ke dalam hati Hamzah sehingga Hamzah menjadi seorang muslim. Pada saat itu beliau resmi mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat dan menjadi orang yang paling baik keislamannya dan paling besar rasa gerahnya terhadap kaum muslimin serta paling kuat permusuhannya terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau itu dikenal sebagai, dijuluki sebagai Asadullah, yaitu harimaunya Allah. Harimau itu kan nangkram lumayan deh Pak ya. Ya berani betul Hamzah itu. Ya. Ketika beliau sudah mendapatkan hidayah. Memang Hamzah itu adalah laki-laki sangat pemberani. Tetapi yang menjadi persoalan sebelumnya, keberanian Hamzah itu kan tidak diselimuti dengan iman. Tetapi ketika beliau sudah masuk Islam, maka keberanian itu diselimuti dengan rasa iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada nilai tambah plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beda sudah. Ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Lah, kalau kita perhatikan Islamnya Hamzah ini, sahabat Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang namanya hidayah. Ya. Begitulah yang namanya hidayah. Ia datang tanpa direncanakan. Ini kan ceritanya kan paman Rasulullah yang bernama Hamzah ini kan yo karena mungkin emosi tadi itu. Ya. Tapi yang namanya hidayah itu datang tanpa direncanakan, karena memang yang namanya hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan hadiah yang sangat terindah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan. Hamzah itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian di awal-awal dakwah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang pada saat dibutuhkan manusia-manusia yang pemberani di awal-awal dakwah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan itu, masukkan iman kepada Hamzah untuk membantu menjadi bagian tersebarnya Islam di awal-awal dakwah. Ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Maka masalah hidayah ini Bapak sekalian, tidak seorang pun yang akan mampu menghalanginya. Sekuat apapun orang kafir membuat tembok pembatas antara hidayah dengan kekufuran itu, maka tidak akan pernah bisa. Orang-orang kafir itu berusaha menghasut bangsa Arab. Orang-orang Quraisy
pada saat itu untuk tidak dekat-dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi yang namanya hidayah itu kan tidak bisa dihalangi, Pak. Tidak bisa dihalangi. Maka datanglah yang namanya iman. Lah, mereka yang beriman kepada Rasulullah, mereka yang menerima hidayah iman itu, Bapak Ibu sekalian, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat menyakitkan, bahkan siksaan dan gangguan di luar batas kewajaran. Memang orang-orang kafir itu nek sudah berpuasa modelnya begitu, Pak. Ya. Islam nek lemah yo sama orang kafir itu kan luar biasa gangguannya. Ya, terutama sahabat-sahabat yang tidak memiliki keluarga yang dapat melindungi diri mereka dari serangan musuh, wabil khusus orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, para budak. Gangguan yang diberikan oleh mereka, ya, dari orang-orang kafir Quraisy yang ditujukan kepada orang-orang yang lemah itu sudah tanpa batas, Pak. Kenapa? Mereka sudah leluasa mengganggu dan menyakiti mereka. Karena yang disakiti tadi itu, yang diganggu tadi itu, mereka tidak ada yang menolong, coba. Kecuali Allah tentunya. Saudara tidak punya secara nasab ya seperti itu. Keturunannya, maksud saya bukan orang-orang terpandang, bukan orang-orang kaya. Mereka para budak, orang-orang miskin. Tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlakuan yang menyakitkan itu, yang di luar batas kewajaran itu dianggap remeh oleh mereka. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa sikap yang mereka lakukan pada saat itu, sikap mereka itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka yakin bahwasanya agama ajaran yang dibawa oleh Nabi itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama satu-satunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Mereka yakin betul bahwa keyakinan yang mereka pegang pada saat itu, agama yang mereka pegang sebagai way of life dalam kehidupan mereka, itu pasti membawa yang namanya, pasti mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Subhanallah. Keyakinan mereka terhadap Islam itu sangat kuat, Pak. Tidak mudah goyah. Walaupun fitnah kanan kiri depan belakang menghantam mereka, mereka seperti laksana batu karang yang berada tengah lautan, yang tidak mudah terpecahkan, yang tidak mudah ambruk begitu kan, patah dan lain sebagainya karena Pak, goyangan ombak. Subhanallah. Itu iman yang dimiliki oleh para sahabat. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Karena kalau kita pahami, kalau iman itu sudah masuk pada diri seseorang, maka semua yang menimpa mereka itu akan terasa ringan. Maka kita masuk kepada pembahasan ini tentang gangguan orang-orang kafir, ya, ataupun penderitaan yang dialami oleh para sahabat yang masuk Islam itu. Dan kisah-kisah yang kita sebutkan, cerita-cerita yang kita sebutkan, yang akan kita sebutkan ini, mungkin kisah ini sering kita dengar. Tapi coba mari kita mengambil hikmahnya. Mari kita mengambil pelajarannya. Karena salah satu yang terpenting dalam sirah itu adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap alur cerita yang kita sampaikan tadi itu. Karena sirah ini bukan hanya sekedar dongeng saja, Pak. Tidak. Ayo kita ambil hikmahnya. Kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ini dahulunya beliau adalah seorang hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf. Ya.
Orang-orang kafir itu memang memposisikan para Buddha itu kan seperti binatang, Pak. Itu orang kafir. Beda dengan Islam ya. Islam itu betul-betul menghargai yang namanya Buddha itu. Ya, subhanallah. Buddha itu di mata orang-orang kafir itu seperti binatang. Itu sangat hina dan sangat hina sekali. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, majikannya Bilal bin Rabah yang bernama Umayyah bin Khalaf itu memasang semacam tali pada leher Bilal, kemudian tali itu diserahkan kepada anak-anak untuk dipermainkan, Pak. Koyok digeret koyok kambing ngono, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kenapa Bilal diperlakukan seperti itu? Karena beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Karena iman yang menghunjam dalam dada Bilal bin Rabah yang menjadikan Umayyah bin Khalaf itu betul-betul murka kepada Bilal. Diikat lehernya Bilal itu, sahabat Bilal itu, kemudian tali tadi itu diserahkan kepada anak-anak kecil itu, ya, kemudian dimain-mainkan oleh mereka. Bayangkan coba. Ya. Jenengan pernah lihat kambing napa dituntun ya kayak gitu Pak modelnya Pak. Ya. Makanya saya sampaikan tadi di awal, orang-orang kafir itu memperlakukan para Buddha itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Ya, ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Tapi apa yang terjadi Pak? Bilal bin Rabah tetap bersikukuh dengan keyakinannya, beliau tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Bapak sekalian yang sangat-sangat panas sekali, Umayyah ini pergi membawa Bilal menuju padang pasir yang hanya terdiri dari pasir yang sangat-sangat panas. Disebutkan dalam kitab Nurul Yakin ini, andai kata beliau, itu diletakkan daging di atasnya, di atas padang pasir itu, maka pasti daging itu akan matang, Pak. Masya Allah. Ya. Seandainya daging kambing, sapi, kerbau, mungkin unta itu diletakkan di atasnya, maka pasti daging itu akan matang. Saking panasnya. Karena padang pasir di sana kan beda Pak dengan di Indonesia. Di Magetan kan yo adem ya Pak ya. Itu kan tanah lapang yo adem tuh enak tuh itu kan. Sak panas-panasnya Magetan yo beda sama panasnya yang ada di Mekah sana. Ini kan. Lalu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu pada saat itu khanifiddin rahimanallah, Umayyah ini memerintahkan orang-orangnya itu supaya meletakkan batu besar di atas dada Bilal, sambil Bilal ini terlentang gitu kan. Di bawahnya Bilal itu ya tadi itu pasir yang sangat panas, yang kalau seandainya tadi daging diletakkan di atasnya maka pasti matang. Disitulah Bilal disiksa, ya di bawah dalam keadaan panas, kemudian di atas di dada Bilal bin Rabah itu diletakkan batu yang sangat besar. Bayangkan coba, atas bawah mendapatkan siksaan. Kata Umayyah bin Khalaf itu, engkau akan tetap dalam keadaan seperti ini hingga engkau mati, kata Umayyah. Hingga engkau mati. Kecuali jika kamu ingkar kepada Muhammad. Itu ucapannya Umayyah. Dan Umayyah bin Khalaf tidak takut-takut Pak pada saat itu. Kenapa? Memang dia berkuasa memang. Orang sugih, orang kaya, tokoh memang. Dan Bilal itu kan ya budaknya. Sehingga apa yang beliau lakukan, sehingga apa yang dia lakukan kepada Bilal itu kayak seperti tanpa batas begitu. Sudah. Kalau kita bahasa yuk las begitu kan. Naudzubillahi min dzalik. Engkau akan tetap seperti ini hingga engkau mati atau engkau meninggalkan ajaran Muhammad. Kemudian engkau menyembah Lata dan Uzza.
Akan tetapi Bilal hanya mampu mengucapkan ahadun, ahadun, ahad, 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 kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, ahad, ahadun, ahadun, ahadun. Subhanallah. Maka inilah yang bisa kita pahami Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Mereka istiqomah dengan iman itu. Sekali mereka mengucapkan iman amantu billah, sekali mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka istiqomah dengan ucapan tadi itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka khanifidin rahimani rahimakumullah, malaikat itu akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Subhanallah. Orang-orang yang istiqomah itu Pak, itu memang sulit untuk dikalahkan memang. Orang-orang istiqomah itu memang sangat berat untuk dikalahkan, memang berat. Ya. Karena bagi mereka apapun yang ada, tantangan yang menghadang mereka itu, yang diberikan kepada mereka itu tidak ada apa-apanya, karena mereka yakin janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin jenengan pernah mendapatkan kisah, ya, atau mungkin pernah kita sampaikan kisah ini tentang istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun namanya Asiyah. Ketika Asiyah ini diketahui imannya, ketika Asiyah ini, maksud saya Fir'aun itu ngerti bahwasanya Asiyah itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam siksaan itu ditimpakan kepada Asiyah. Kayak seperti ditentang, nopo diikat di tiang begitu, disiksa, ya. Dalam keadaan di atas itu tidak ada atapnya, panas, ya, disiksa, dicambuk, ya. Saking jengkelnya Fir'aun pada saat itu, dia memerintahkan kepada para algojonya untuk mengambil batu yang sangat besar untuk dilemparkan kepada tubuhnya Asiyah yang sedang diikat oleh Fir'aun. Tapi subhanallah, ini kalau kita berbicara istiqomah Pak, orang-orang yang istiqomah itu, malaikat kan datang tadi. Ketika Fir'aun sudah sampai pada puncaknya, nek kalau kita bahasa itu batas kesabaran Fir'aun entek, maka dia memerintahkan kepada Al-Ghujam untuk melemparkan batu itu kepada Asiyah. Tapi subhanallah, di tengah-tengah kegentingan itu Pak, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Jibril untuk mendatangi, untuk memberikan informasi, kabar, berita gembira kepada Asiyah bahwa sudah disiapkan, akan dibangunkan satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk Asiyah. Nah, sehingga ketika mau dilemparkan batu itu oleh Fir'aun, oleh Al-Ghujam Fir'aun, apakah Asiyah merasa bersedih pada saat itu? Apakah beliau menangis? Enggak Pak. Bahkan justru beliau tersenyum padahal apa? Batu sudah siap untuk dihantamkan, tapi Asiyah tersenyum. Fir'aun tambah jengkel dong. Ya. Maka langsung dilemparkan, tapi subhanallah, sebelum batu besar itu kena kepada tubuhnya Asiyah,
ruhnya Asya itu, ruh yang berada dalam tubuh Asya itu sudah diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga batuk kena tubuhnya Asya itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Subhanallah. Memang istiqomah itu sulit dilawan memang. Ya, karena ya tadi itu, ya tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita kembali lagi pada kisah tadi. Maka ketika Bilal dalam keadaan disiksa, ya, ditaruh di atas pasir yang sangat panas itu, maka lewatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau melihat Bilal dalam keadaan yang serba mengenaskan, dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umayyah. Bilal ini Bilal memang adalah sahabat Rasulullah yang memang kaya, Pak. Ya. Memang Abu Bakar itu memang kaya orangnya. Ya, maka Abu Bakar berkata kepada Umayyah, "Wahai Umayyah, tidakkah engkau takut kepada Allah terhadap orang miskin ini? Sampai kapan kau akan menyiksanya?" kata Abu Bakar. Umayyah menjawab begini, Pak, saking sombongnya Umayyah itu, "Ya Abu Bakrin." Kalau saya bahasakan begitu, engkau telah merusaknya, kata Umayyah. Ya. Bayangkan, orang yang masuk Islam itu dibilang rusak sama Umayyah. Gitu kan? Kata Umayyah, "Ya Abu Bakrin, engkau telah merusak Bilal bin Rabah. Engkau telah merusaknya." Maka ikhwan sekalian, pada saat itu langsung ada tawar-menawar, begitu kan, untuk membeli siapa? Untuk membeli Bilal bin Rabah. Akhirnya kesepakatan Bilal bin Rabah itu dibeli oleh siapa? Oleh Abu Bakar, kemudian dibebaskan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu Bilal langsung menjadi laki-laki merdeka, bukan budak lagi. Yang di kemudian hari Bilal bin Rabah menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana terompahnya sudah kedengaran di surga padahal orangnya masih hidup. Subhanallah. Ya. Budak loh ya, Pak ya. Awalnya apa? Budak. Orangnya kalau disebutkan dalam kan ya rambutnya apa? Keriting, hitam. Tapi subhanallah, menjadi rebutan bidadari, kan begitu ya Pak ya. Iman yang membedakan itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya tentang seorang wanita, ya. Jenengan bisa perdalam lagi, perjelas nanti di kitab Nurul Yakin. Seorang wanita yang bernama, kita mengambil hikmahnya, seorang wanita yang bernama Zanirah. Ya, ini disiksa hingga matanya itu buta, Pak. Buta. Apakah beliau keluar dari Islam? Tidak. Beliau tetap berada di dalam Islam itu. Itulah yang disebut dengan apa? Istiqomah tadi itu. Kata Abu Jahal itu saking mangkelnya, Bapak Ibu sekalian, tidakkah kalian heran melihat kelakuan mereka para sahabat-sahabat Muhammad itu kepada para pengikut Muhammad itu? Kata Abu Jahal itu, ya, seandainya apa yang didatangkan kepada Muhammad itu baik, kata Abu Jahal, niscaya mereka tidak akan dapat mendahului kami untuk beriman kepadanya. Kalau seandainya apa yang datang kepada Muhammad itu baik, maka kami pasti dahulu beriman kepada Muhammad. Karena tidak baik, ya kami tidak beriman, kata Abu Jahal. Itu kata Abu Jahal. Apakah pantas
Zanirah, kata Abu Jahal, mendahului kami kepada petunjuk itu. Kalau memang itu baik, pasti kami lebih dahulu, kata Abu Jahal begitu. Enak banget, Pak. Berarti apa yang datang kepada Muhammad baik enggak? Menurut Abu Jahal, ya enggak baik. Berarti apa? Baik dan tidaknya persoalan itu standarnya, ukurannya itu berdasarkan Abu Jahal. Abu Jahal kan begitu, ya kan keliru. Ini kan? Nek baik ya pasti kami beriman lebih dahulu daripada Zaid Janiro. Nek elek ya enggak kan itu kata Abu Jahal. Maka setelah itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, lilladzina amanu, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, laukana khairam ma sabaquna ilaih, kalau sekiranya di Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Berarti Al-Quran itu elek, kata Abu Jahal. Makanya elek ya akhirnya kami tidak beriman, tidak mengikuti, tidak mengakui Al-Quran Karim. Khonifuddin rahimahullah. Yang berikutnya, cerita ini sangat terkenal sekali. Ada lagi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ammar bin Yasir. Ibunya bernama siapa? Sumayyah bin Khayyat. Ya. Ammar Yasir bapaknya Ammar itu kan. Ibunya siapa? Ammar, Sumayyah istrinya Yasir itu apa ya? Mereka ini Bapak Ibu sekalian, mereka ini disiksa dengan api. Kemudian ketika mereka disiksa ini, lewatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya bisa melihat, hanya bisa menyaksikan. Kenapa? Ya memang tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Maksud saya kan ini kan masih di awal-awal dakwah. Kaum muslimin belum banyak. Rasulullah hanya bisa memandangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mudah saja sih bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan orang-orang kafir, itu mudah saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fiddin rahim. Tapi kan ada pelajaran yang sangat penting di situ, Pak. Ya, Rasulullah hanya bisa melihat, memandangi, dengan kemudian Rasulullah mengatakan, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, kalian telah dijaminkan surga. Ya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ampunilah keluarga Yasir, sungguh mereka sedang menghadapi cobaan yang berat. Kalimat yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada keluarga Yasir, mendoakan kepada Ammar, mendoakan kepada Yasir, mendoakan kepada Sumayyah, itu didengar oleh mereka, Pak. Dan ternyata kalimat itu semakin menguatkan pendirian mereka, didengar oleh mereka. Mendengar jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dijaminkan oleh Nabi kepada mereka? Surga. Jaminan itu datang dari Nabi. Ya, manusia yang sangat mereka percaya akan perkataannya, dijanjikan oleh Nabi surga pada saat itu, maka mereka semakin tegar untuk menghalau keyakinan yang dihantamkan oleh siapa? Oleh majikannya, untuk mengkufurkan mereka kembali setelah iman masuk ke dalam diri mereka. Keimanan itu semakin menguat, Pak. Ya. Maka meninggallah Yasir, meninggallah Sumayyah. Ya. Sewaktu dalam siksaan itu, ya, bapak meninggal, ibu meninggal. Kalau saya pernah baca, itu kan Yasir itu kan ditendang sampai terpental beberapa meter, kemudian beliau langsung syahid. Kemudian Sumayyah itu kan sahabiah, Sumayyah itu kan ditusuk
begitu ya Pak ya. Ya, ditusuk. Ya, ada yang mengatakan di di kemaluannya, ada yang mengatakan di mulutnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pada saat itu beliau langsung syahid. Sumayyah adalah wanita pertama yang syahidah, yang syahid di dalam Islam. Mempertahankan apa niku? Iman. Iman. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Ya. Yasir meninggal, Sumayyah meninggal, ada kan? Maka sekarang tinggallah Ammar, ya. Sedangkan Ammar itu sendiri karena tidak tahan menghadapi siksaan yang keras, yang bertubi-tubi pada saat itu, akhirnya beliau terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Karena memang sebelumnya ikhwan sekalian, Abu Jahal itu memakaikan kepada Ammar bin Yasir itu baju besi, Pak. Sedangkan kondisi pada saat itu kondisinya sangat panas banget. Itu dipakaikan kepada Ammar, Pak. Bayangkan besi loh, Pak. Posisi Pak panas, dipakaikan kepada Ammar. Bayangkan Pak. Wong kita aja nih waktu panas begitu kan pakai baju kayak gini ya ora kuat kok. Iya enggak, betul enggak Pak? Enggak kuat kok, apalagi besi kok. Nanti kan Masya Allah, Ammar tidak mampu pada saat itu untuk menahan panas karena memang panas. Lalu beliau melisankan kata-kata kekafiran. Maka pada saat itu kaum muslimin berkata, Ammar telahkah kafir? Ammar telahkah kafir? Tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya bahwa apa yang dilakukan oleh Ammar, bahwa apa yang diucapkan, yang dilisankan oleh Ammar itu tidak menjadikan Ammar itu kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-106. Man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dan maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, dia sengaja mengucapkan kata-kata kafir, kalimat-kalimat kafir tadi itu tidak ada paksaan sama sekali, maka fa'alaihim ghadabum minallah, kemurkaan Allah menimpanya, walahum adabun azim, dan baginya adab yang besar. Maka apa yang dilakukan oleh Ammar tidak menjadikan beliau kufur, tidak belum menjadikan kafir, karena memang dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itulah, kalau kita mendapatkan kondisi yang sama seperti ini, sejenis dengan ini, sehingga kita mengharuskan untuk mengucapkan kalimat kekufuran tadi itu, maka kata para ulama itu tidak masalah. Kalau kondisinya yo sama, kan? Ojo siti-siti yo mengucapkan tidak boleh, tapi kalau kondisinya sama dengan itu, la ba'sa bihi, itu tidak masalah. Isaknya sampun, Pak. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Tapi kok tidak ada titnya? Biasanya ada titnya. Oh, sudah dari tadi titnya. Oh, iya. Biasanya kan banter banget. Ya, demikian mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kebenaran itu mutlak milik Allah, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.